Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera, selamat malam untuk Anda semua. Para peserta pembelajar, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran mata kuliah Character Building. Para peserta pembelajar, pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas satu topik yang berjudul kepribadian manusia dalam berbagai perspektif. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas yang barangkali bisa menjadi pintu masuk untuk membahas topik malam ini, bahwa manusia adalah makhluk multidimensi, ya, memiliki berbagai dimensi, ada jasmani, ada rohani, sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial, ya, sebagai makhluk spiritual maupun makhluk material. Nah, tapi di dalam character building ini ada satu hal yang harus kita pahami bersama yang disebut dengan kepribadian. Nah, sebagaimana dalam pergaulan bersama, tentu setiap manusia memiliki keunikan tersendiri. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sepenuhnya sama, ya. Bahkan sampai orang yang dilahirkan kembar sekalipun itu pasti memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, ini menandakan bahwa setiap manusia adalah unik. Setiap manusia memiliki keistimewaan dan setiap manusia memiliki kepribadian. Nah, kepribadian ini berhubungan erat dengan karakter dan tingkah laku, ya. Kadang di dalam pergaulan kita melabeli seseorang itu dengan watak-watak tertentu, dengan karakter tertentu. Nah, semuanya itu karena kepribadianlah yang menentukan, ya. Karena semua manusia walaupun dia sebagai makhluk sosial, tetapi dia memiliki keunikan, ya, memiliki kekhasan yang berbeda dengan orang lain. Bahkan secara anatomi tubuh itu ada satu anatomi tubuh kita yang tidak bisa sama dengan orang lain, seperti sidik jari, ya. Mengapa dalam salah satu contohnya ilmu forensik, ya, di kepolisian, kalau terkait dengan kasus hukum tertentu, itu salah satu yang bisa melacak itu adalah sidik jari. Karena sidik jari ini tidak akan pernah sama antara satu orang dengan yang lain. Itu di bidang anatomi tubuh, ya, bersifat biologis. Nah, apalagi ini bersifat karakter, kepribadian, pasti tidak sama antara orang satu dengan orang yang lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kepribadian, para peserta pembelajar? Ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi kepribadian. Di antaranya dikemukakan oleh Kuncoro Ningrat, ya, menjelaskan tentang kepribadian sebagai ciri, ya, dan watak yang diperlihatkan secara konsisten, ya. Secara konsisten itu ajeg secara terus-menerus dan konsekuen, sehingga seseorang memiliki identitas yang khas yang berbeda dari individu yang lain. Jadi kepribadian itu memang terkait dengan identitas, ya. Mengapa menjadi identitas? Karena dari kepribadian itu orang bisa mengenali kekhasannya, dan itu biasanya sampai orang mencirikan sesuatu itu karena berlangsung secara konsisten atau terus-menerus, ya. Kemudian Singer itu mengatakan kepribadian merupakan keseluruhan perilaku dari individu dengan kecenderungan tertentu dalam situasi tertentu. Nah, kemudian Rocek dan Warren itu kepribadian sebagai organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Theodore Newcomb kepribadian sebagai predisposisi atau pengorganisasian sikap yang dimiliki individu sebagai latar belakang perilaku. Kemudian Sutherland
dan kawan-kawan mendefinisikan kepribadian sebagai abstraksi individu dan tingkah lakunya dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. Nah, itulah beberapa cuplikan dari pengertian atau definisi kepribadian menurut para ahli. Nah, sehingga kalau kita tarik kesimpulan secara garis besar, kepribadian adalah ciri ya dalam diri seseorang yang diekspresikan melalui perilaku dan tingkah laku keseharian dalam situasi sosial tertentu. Nah, inilah saya kira kesimpulan definisi atau pengertian umum dari apa yang dimaksud dengan kepribadian. Nah, para peserta pembelajar, ada beberapa konsep yang biasanya dihubungkan dengan kepribadian ya, bahkan kadang-kadang dipersamakan ya. Di antaranya ada istilah karakter ya atau karakter ya, sebagaimana yang menjadi nama dari mata pembelajaran ini, yaitu character building. Nah, karakter itu kan menggambarkan tentang sebuah tingkah laku yang menonjolkan nilai ya, baik benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit ya. Kepribadian itu juga ada yang menyamakan dengan istilah temperamen ya. Temperamen itu kepribadian yang berkait erat dengan determinasi biologis atau fisiologis ya. Ada yang menyamakan dengan trait ya, sifat-sifat tertentu. Ada tipe atribut ya, ciri ya, mirip dengan sifat ya. Kemudian habit atau kebiasaan. Nah, inilah diksi-diksi atau beberapa istilah yang kadang disamakan dengan kepribadian. Nah, ada beberapa faktor yang membentuk kepribadian para pembelajar. Di antaranya satu, warisan biologis. Nah, ini muncul biasanya dari faktor genetik atau keturunan ya. Misalnya ada beberapa manusia atau kelompok manusia yang secara anatomik itu memiliki bentuk tertentu ya. Menurut ras tertentu, memiliki warna kulit tertentu, postur tertentu, ukuran tulangnya dan lain sebagainya. Itu biasanya juga ada yang mengatakan itu mempengaruhi karakter seseorang. Kedua, lingkungan atau fisik alam ya, lingkungan di mana orang tinggal itu juga kadang mempengaruhi kepribadian seseorang ya. Yang tinggal di alam tropis ya, mestinya kepribadian berbeda dengan yang tinggal di gurun pasir atau yang tinggal di kutub utara atau selatan. Itu juga sangat berbeda ya. Jadi alam itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian ketiga adalah kebudayaan masyarakat setempat ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam hidup berkelompok tentu ada budaya di mana anggota-anggota kelompok tersebut biasanya terikat dengan budaya setempat tersebut. Disinilah kemudian karakter seseorang ya, kepribadian itu akan dipengaruhi oleh bagaimana nilai-nilai budaya di mana dia hidup. Kemudian keempat, pengalaman kelompok ya. Bagaimana kita hidup bersama itu juga biasanya mempengaruhi dalam hubungan-hubungan sosial dan selanjutnya akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Kemudian pengalaman unik ya yang terjadi pada seseorang ya, memiliki pengalaman unik masing-masing setiap orang yang akan mempengaruhi kepribadiannya ya. Satu orang dengan orang yang lain tentu akan berbeda-beda. Nah, itulah para peserta pembelajar beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, para peserta pembelajar ada beberapa perspektif yang akan saya jelaskan bagaimana melihat kepribadian ya. Ada dari perspektif psikologis ya, ada filosofis, sosiologis dan agama. Mari kita kupas satu persatu. Dari perspektif psikologis contohnya ya. Biasanya memang perspektif ini ingin melihat manusia dari aspek jiwa dan perilakunya ya. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia sebagai pelaku aktif dalam interaksi dengan lingkungannya, maka ada yang mengistilahkan dengan homo ludens.
Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai objek maupun objek, ya. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik tapi juga sekaligus rumit, ya. Dalam pandangan psikologis, manusia dilihat dimensi psikisnya, ya, atau jiwanya. Nah, dalam perspektif ini ada beberapa aliran dalam melihat manusia, ya, secara perspektif psikologis. Diantaranya ada psikoanalisa, ada behaviorisme, ada humanisme, ada transpersonal. Nah, apa maksudnya masing-masing ini? Mari kita pahami. Pertama, teori psikoanalis, ya, ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, ya, seorang psikolog tokoh yang sangat terkemuka di dalam psikologi ini, memiliki sebuah konsep bahwa pengalaman mental manusia itu diibaratkan seperti gunung es, ya, yang terapung di samudra, di mana walaupun di atasnya itu terlihat kecil, tapi justru di bagian bawahnya itulah yang sesungguhnya lebih besar, ya. Nah, permukaan gunung es yang terlihat itu diibaratkan kesadaran mental manusia. Jadi manusia itu terdiri dari sadar dan tidak sadar, di mana ketidaksadaran itu di bawah sadar itu justru lebih berpengaruh terhadap kesadaran, ya. Nah, itulah kemudian Sigmund Freud membagi ada yang disebut dengan id, kemudian super ego dan ego. Kalau id itu adalah sebuah fenomena di mana manusia memiliki insting untuk berperilaku secara spontan, ya. Naluriah, ya, instinktif, ya, marah, menangis, dan lain sebagainya. Kemudian super ego itu sebuah karakter atau perilaku yang dibentuk oleh sebuah proses, ya, boleh lingkungan, ya, boleh lembaga, boleh masyarakat, boleh keluarga, ya, termasuk proses-proses pendidikan itu juga mempengaruhi kepribadian seseorang. Makanya orang kemudian kepribadiannya terbentuk sehingga memiliki super ego. Dan kemudian ada ego. Nah, ini berbeda. Ini adalah memperantarai antara id dan super ego. Di sini seseorang memiliki perilaku-perilaku yang menandakan tentang keakuan yang dipengaruhi oleh insting dan dipengaruhi oleh proses pembentukan itu. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Sigmund Freud mengenai teori psikoanalisa yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Jadi intinya bahwa apa yang nampak di permukaan itu sebetulnya lebih sedikit dari apa yang sesungguhnya di bawah sadar. Jadi itulah mengapa dalam teori psikoanalisa Sigmund Freud ini untuk menyimpulkan perilaku seseorang itu tidak mudah. Walaupun mungkin gejala-gejalanya ada, indikator-indikatornya ada, tapi harus diselami lebih jauh. Ada istilah dalamnya lautan siapa yang tahu, dalamnya hati siap itu misteri, ya. Jadi apa yang di bawah sadar itu biasanya jauh lebih kompleks, jauh lebih besar, dan itu mempengaruhi apa yang tampak dalam perilaku di permukaan. Itu teori psikoanalisa. Kemudian behaviorisme itu oleh John Broad itu intinya begini, bahwa perilaku manusia itu sebetulnya lebih karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, ya. Jadi manusia itu ya semata-mata dipandang sebagai manusia dalam aspek badaniahnya saja, jasmaniahnya saja. Nah, ada seorang yang bersemboyan, di mana ini menjadi basic dari aliran behaviorisme. The trust is in the making, ya. Kebenaran adalah apa yang dapat dibuktikan dengan tindakan atau perlakuan dan menguntungkan. Jadi orang berperilaku tertentu, melakukan tindakan tertentu itu lebih karena hubungan stimulus dan respon oleh lingkungan di sekitarnya. Dan apa yang dia lakukan sebetulnya adalah ekspresi dari jasmaniah, kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya. Karena sejatinya dalam konsep behaviorisme ini manusia tidak lebih hanya sebagai makhluk jasmani saja. Nah,
Dalam teori ini ada beberapa perilaku yang dibentuk berdasarkan komodifikasi untuk menguatkan ya, seperti classical conditioning, kemudian law, effect, operant conditioning, dan modeling. Jadi intinya seperti classical conditioning. Jadi orang itu perilakunya ya dibentuk karena sebuah kondisi-kondisi dasariah yang terus-menerus berpengaruh, kita lihat, kita dengar terus-menerus, akhirnya kita akan terpengaruh oleh sesuatu yang ada di luar kita itu. Kemudian law effect, ya, orang itu akan berperilaku berdasarkan pertimbangan, kalau ini menguntungkan, membahagiakan ya diteruskan, tapi kalau ini menyakitkan maka akan dihentikan. Jadi perilaku sangat dipengaruhi oleh hubungan-hubungan seperti itu. Kemudian operant conditioning sama, ini hampir mirip, yaitu sebuah kondisi di mana orang akan berperilaku berdasarkan pengaruh-pengaruh tertentu, di mana yang buruk itu yang menyakitkan itu akan cenderung dihentikan. Kemudian modeling, dan orang itu punya kecenderungan perilakunya itu akan meniru terhadap model-model tertentu ya, yang mempengaruhi dalam hidupnya. Nah, inilah aliran behaviorisme. Kemudian humanisme, ini sangat populer, ditemukan oleh Abraham Maslow. Ini melihat sisi manusia itu dipandang secara positif ya, sebagai makhluk yang memiliki dasar yang baik dan bebas ya. Ini aliran humanisme ini tidak setuju dengan aliran sebelumnya, yaitu aliran Sigmund Freud tadi, tentang gagasan bahwa perilaku dan pribadi diatur oleh alam bawah sadar. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, teori behaviorisme menyatakan bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh lingkungan itu kurang begitu disetujui oleh teorinya Abraham Maslow ini dengan teori humanisme. Maka Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia itu demikian ya, ada 5 tingkatan. Pertama disebut dengan survival fisiologis, yaitu kebutuhan dasar fisik ya. Maka kebutuhan dasar fisik itu apa sesungguhnya? Ya makan dan minum ya, seperti kita ini mungkin bagi yang muslim hari ini melaksanakan ibadah puasa, makan dan minum itu dijadikan sebuah media untuk mengolah batin, tapi dimulai dari hal yang fisik dulu. Nah, inilah yang menurut Maslow kebutuhan paling mendasar. Orang pasti dalam hierarki ini akan secara berjenjang dimulai dari kebutuhan paling dasar, yaitu kebutuhan untuk fisiknya ya, survival fisiologis. Baru di atasnya adalah security need, yaitu kebutuhan rasa aman. Setelah kebutuhan makan, minum tercukupi, kemudian membutuhkan rasa aman. Di atas rasa aman, belonging and love need. Orang biasanya butuh namanya rasa kasih sayang ya, diperhatikan, dikasihi, disayangi, itu pasti membutuhkan. Setelah itu terlewati akan naik namanya kebutuhan esteem need, yaitu kebutuhan untuk merasa dihormati, diapresiasi ya, diwongke. Itu kebutuhan yang keempat. Dan kebutuhan paling atas yaitu self actualization, yaitu kebutuhan untuk ekspresi diri. Ini biasanya orang-orang yang sudah relatif tercukupi kebutuhan dasarnya, rasa aman, cinta kasih, kemudian dihormati ya. Kemudian dengan percaya diri dia akan kepribadiannya akan diwujudkan dengan aktualisasi diri ya. Jadi diejawantah dari kediriannya dengan percaya diri karena seluruh kebutuhan dasarnya sudah tercukupi. Nah, inilah 5 jenjang hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow. Kemudian berikutnya adalah transpersonal ya. Ini memiliki kepedulian pada kajian tentang kemanusiaan, potensi tertinggi. Ini hampir mirip dengan humanisme, cuma ini ditambah dengan dimensi spiritual ya. Psikologi transpersonal ini memandang manusia dari 2 segi, yaitu potensi luhur dan fenomena kesadaran. Nah, itulah
jenis kepribadian yang terakhir dalam perspektif psikologis. Nah, berikutnya adalah perspektif filosofis. Ini melihat manusia kepribadiannya berdasar hakikat yang dikemukakan oleh aliran-aliran filsafat. Yang secara garis besar saja ada namanya materialisme yang melihat manusia lebih pada dimensi materialnya, ya, biologisnya, dan itulah hakikat dari manusia. Ada idealisme yang melihat bahwa esensi manusia itu bukan pada fisiknya, tapi pada sesuatu yang bersifat abstrak, imaterial, bisa ide-ide, gagasan, pikiran, ya, itu idealisme. Kemudian vitalisme, itu aliran yang menandaskan bahwa keberdayaan, hasrat, keinginan itulah hakikat manusia. Dan yang terakhir adalah eksistensialisme, di mana manusia sepenuhnya memiliki kebebasan dan kepribadiannya itu keluar dari perangkap-perangkap sosial, lembaga-lembaga di mana dia hidup. Jadi dianggap eksis, dianggap penting kalau orang keluar dari perangkap itu dan mewujudkan apa yang dia mau menurut kediriannya. Itu eksistensialisme, itu perspektif filosofis, ya. Ini saya kira peserta pembelajar bisa baca bagaimana penjelasan materialisme, kemudian idealisme, vitalisme, dan terakhir eksistensialisme. Kemudian peserta pembelajar, perspektif yang ketiga adalah perspektif sosiologis, ya. Ini intinya begini, jadi manusia itu bagaimana kepribadiannya sangat ditentukan oleh masyarakat, karena dia sebagai makhluk sosial, maka bagaimana kepribadiannya terbentuk itu sangat ditentukan dari proses-proses interaksi sosial dan struktur sosial di mana dia ada. Tata nilai dipahami, kemudian cara pandangnya, perilakunya sangat ditentukan oleh struktur sosial itu. Nah, struktur sosial itu diandaikan sebagai organisme hidup yang selalu berkembang, yang memiliki fungsi-fungsi untuk mempertahankan stabilitas, kekompakan di dalam hidup bersama. Nah, itulah perspektif sosiologis. Nah, di dalam perspektif sosiologis ini tentu ada berbagai teori atau aliran seperti teori fungsional struktural, ya, bahwa sesuatu itu memiliki fungsi-fungsi tertentu di dalam hidup bersama. Kemudian teori konflik, ya. Ini kalau peserta pembelajar membaca lebih jauh, silakan, berbagai literatur mengenai sosiologi ini cukup banyak tersedia. Ada teori konflik, teori pertukaran, teori dramaturgi, teori interaksionis simbolik, teori Marxian, neo-Marxian, strukturalisme, post-strukturalisme, modernisme, postmodernisme, teori kritis, teori konstruksi sosial, feminisme, globalisasi, teori pembangunan, ketergantungan, teori konsumsi, teori jejaring aktor, dan teori sistem. Nah, inilah banyak, saya kira tidak usah kita kupas detail, saya hanya mengenalkan secara sekilas saja. Nah, contohnya begini, saya ambil salah satu contoh. Sekarang kita sudah memasuki di era postmodern. Di sini ada satu teori yang mungkin sekarang menggejala dalam membentuk kepribadian masyarakat kita, seperti teori jejaring aktor, ya. Dimana sekarang ini dengan hadirnya teknologi komunikasi dan informasi, orang masuk dalam sebuah jaring-jaring interaksi di dunia maya. Disinilah kemudian dalam jejaring aktor ini sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Kita tahu bahwa sekarang dunia sudah memasuki revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah 5 katanya, konon begitu. Dan bisa kita lihat di dalam masyarakat kita bagaimana media-media sosial itu sangat berpengaruh terhadap anggota-anggota masyarakat, ya, teori jejaring sosial. Nah, itulah para peserta pembelajar. Kemudian kita lanjutkan perspektif yang terakhir, disebut dengan perspektif agama. Nah, ini melihat kepribadian manusia tentu berangkat dari norma-norma dan ajaran agama. Memang tidak ada kesamaan, itulah kemudian banyak beragam agama di dalam peradaban manusia. Ada pluralisme, ada jenis-jenis agama yang berbeda.
nama Tuhannya berbeda, ibadahnya berbeda, prinsip-prinsipnya berbeda. Namun kalau kita telaah, semua agama ini memiliki ada titik temu yang sebetulnya bisa kita petik ya. Hampir semua agama itu memiliki sebuah kredo atau keyakinan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk, ada pencipta ya, kholik, dan ada yang diciptakan atau makhluk. Nah, hampir semua agama membangun hubungan antara sang pencipta dengan yang diciptakan itu adalah hubungan korelatif yang bentuknya adalah makhluk terhadap sang kholik tentu adalah sebuah penyembahan. Nah, itulah kemudian menurunkan peranata-peranata dalam institusi agama seperti ritual-ritual ya, sistem peribadatan, norma-norma dan lain sebagainya. Nah, di dalam pemahaman inilah kemudian bagaimana kepribadian manusia tentu akan ditentukan bagaimana norma-norma agama itu mengajarkan. Bagaimana kepribadi yang sempurna, yang baik itu seperti apa, agama A dengan agama B mungkin ada sedikit berbeda tapi ada titik temunya. Jadi maksudnya adalah kepribadian dalam pandangan agama sangat dikaitkan dengan dogma, dengan norma-norma agama yang diyakini oleh pemeluknya. Dan inilah nanti yang bisa membentuk karakter seseorang. Tentu di dalam proses itu panjang, ada proses-proses sosialisasi, bahkan indoktrinasi sekalipun, sehingga akan sangat kuat membentuk kepribadian seseorang. Makanya kalau kita lihat bagaimana norma agama tertentu bisa membentuk kepribadian tertentu pula. Ada yang santun, ada yang keras, bahkan sampai pada perilaku-perilaku yang merusak peradaban seperti kekerasan, terorisme dan lain-lain. Namun juga ada norma-norma agama yang mengajarkan tentang bagaimana pribadi itu lebih tangguh, lebih sabar menghadapi cobaan, situasi dan lain sebagainya. Saya kira semua agama punya perangkat untuk menjelaskan itu semua dan punya institusi, punya nilai-nilai untuk membentuk karakter. Nah, itulah kepribadian dalam perspektif agama. Nah, para peserta pembelajar, itulah penjelasan singkat saya yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana kepribadian di dalam tinjauan beberapa perspektif, sejak dari perspektif psikologis, filosofis, sosiologis hingga agama. Saya mohon peserta pembelajar untuk mengembangkan perspektif tersebut dengan membaca banyak literatur dan termasuk mengamati diri kita masing-masing. Kita ini lebih banyak dibentuk kepribadiannya oleh apa? Apakah oleh perspektif psikologis? Kalau psikologis yang aliran mana? Atau secara filosofis di aliran filsafat yang mana? Secara sosiologis kita cenderung oleh teori yang mana? Dan secara agama kita ini dibentuk karakter kita oleh model pembelajaran agama yang seperti apa. Nah, itu yang harus kita kembangkan dan dalami peserta pembelajar, karena ada istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia meninggal itu akan meninggalkan amal dan perbuatannya. Dan itu semuanya sangat dikaitkan dengan kepribadian karakter kita masing-masing. Tentu idealnya adalah orang harus memiliki kepribadian yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, cuma persoalannya apa itu baik dan bagaimana ukuran sesuatu bisa dikatakan bermanfaat. Itulah yang kemudian kadang menjadi diskus, menjadi perdebatan, menjadi perselisihan dan mengundang banyak diskusi. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengukur kepribadian kita baik atau buruk, apakah bermanfaat atau tidak, tentu ini akan diuji di dalam sejarah masing-masing oleh lingkungan Anda masing-masing. Nah, kita berharap semoga dengan pembelajaran ini kita bisa memperbaiki kepribadian kita masing-masing
dan dengan kepribadian itu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Demikian peserta pembelajar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di dalam pembelajaran berikutnya. Sekian, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.